warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu HRD. Perkenalkan, nama saya Kesha Ligara Pasya, biasa dipanggil Kesha atau boleh juga dipanggil Aliza. Saya merupakan pendidik tunggal yang memiliki sifat ceria, di mana keceriaan itu berasal dari arti nama saya. Lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2007. Sebagai kelahiran generasi Z, karakteristik dari diri saya yaitu mudah beradaptasi, bertanggung jawab, dan pribadi yang ceria. Karakter positif ini sangat penting untuk keberhasilan, baik dalam konteks berorganisasi, pendidikan, hubungan sosial, dan pekerjaan. Saya merupakan lulus dari Sekolah SMK Negeri 19 Jakarta, jurusan akuntansi. Selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 19 Jakarta, banyak sekali pengalaman yang mengelus wawasan dan cara berpikir saya. Riwayat pendidikan ini menjadi dasar penting bagi perjalanan saya menuju karir selanjutnya. Jurusan akuntansi merupakan bidang yang mempelajari pencatatan dan menganalisis keuangan, mempelajari tentang perhitungan pajak, komputerisasi akuntansi, dan masih banyak hal lain yang saya pelajari selama saya bersekolah di SMK Negeri 19 Jakarta. Jurusan akuntansi merupakan bidang yang mempelajari pencatatan dan menganalisis keuangan, mempelajari tentang perhitungan pajak, komputerisasi akuntansi, dan banyak hal lain yang saya pelajari selama saya menjadi siswi di SMK Negeri 19 Jakarta. Selain itu, materi yang dipelajari juga sangat membantu untuk mengenal peran akuntansi dalam dunia bisnis dan organisasi. Saya juga aktif mengikuti beberapa organisasi di sekolah dan di luar sekolah yang membantu saya mengembangkan kemampuan bekerja sama dan cara berkomunikasi. Organisasi yang diikuti di luar sekolah yaitu Karang Taruna, di mana saya bertanggung jawab untuk mencatat seluruh kegiatan organisasi secara rapi dan teratur, membuat notulen setiap rapat, dan mengelola administrasi yang membutuhkan untuk pelaksanaan program kerja. Sedangkan kegiatan organisasi yang saya ikuti di sekolah, yaitu saya pernah menjadi volunteer dalam kegiatan Bulan Bahasa, yang saya berperan sebagai humas atau hubungan masyarakat. Tugas utamanya adalah menyampaikan informasi kegiatan kepada seluruh peserta dan pihak terkait, seperti panitia. Organisasi yang diikuti juga berhubungan dengan profesi yang saya minati, yaitu profesi akuntan. Profesi akuntan mempelajari pengelolaan dan penyihatan keuangan secara rapi dan sistematis. Profesi akuntan penting bagi perusahaan karena bertugas untuk menyusun laporan keuangan yang sangat akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, akuntansi melatih ketelitian, kemampuan analisis, sehingga saya merasa jurusan akuntansi sesuai minat dan kemampuan saya. Dengan kemampuan tersebut, harapan saya bisa berkontribusi secara profesional dalam dunia kerja. Selama belajar dan beraktivitas di sekolah, saya telah mengembangkan intrapersonal yang penting dalam bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan yang dimiliki seperti mengenali, memahami, dan mengatur diri sendiri dengan baik. Selama saya belajar di sekolah, saya belajar mengolah waktu, mengatur prioritas, dan tetap disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Keterampilan intrapersonal juga mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Dengan kemampuan ini, saya dapat menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi dunia. Setiap individu pasti memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan pribadi ataupun profesional. Potensi yang saya miliki terlihat dari kemampuan belajar serta keterampilan yang terus diasah melalui sekolah dan organisasi yang saya ikuti. Dengan mengikuti beberapa kegiatan, hal yang dipelajari adalah time management dan problem solving. Potensi ini juga membantu dalam menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tetap termotivasi. Dengan memaksimalkan potensi diri, saya berharap dapat meraih kesuksesan di masa depan. Dalam perjalanan belajar dan beraktivitas, setiap orang pasti memiliki hambatan. Begitu juga dengan diri saya. Salah satu hambatan yang sering saya alami adalah mengatur waktu antar belajar, organisasi, dan kegiatan lain agar semua berjalan secara seimbang. Terkadang kurangnya fokus dalam belajar menjadi salah satu hambatan saya untuk menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Namun, hambatan ini sering saya jadikan pelajaran untuk lebih disiplin, membuat jadwal, dan memprioritaskan hal yang lebih penting dulu. Dengan menghadapi hambatan yang ada, tentunya saya menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Untuk mengatasi hambatan yang sering saya alami, saya membuat jadwal harian yang teratur dan realistis.
Saya belajar memprioritaskan hal yang penting dan hal yang tidak penting agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ketika merasa kurang fokus, cara mengatasinya adalah dengan membagi pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagian agar lebih mudah untuk diselesaikan. Selain itu juga saling berdiskusi dengan teman untuk membantu menemukan solusi saat menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dengan strategi ini, hambatan yang muncul dapat dikendalikan, sehingga aktivitas belajar tetap menjadi lancar dan lebih efektif. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk merekrut saya karena kemampuan dan pengalaman yang dimiliki relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Kemampuan dan keterampilan yang saya miliki, seperti pengalaman saya di sekolah, organisasi, dan kegiatan lainnya, telah membekali keterampilan profesional dan intrapersonal yang baik. Disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan kerjasama dalam tim menjadi modal untuk dunia kerja. Selain itu, keterampilan dalam akuntansi dan penggunaan software akuntansi membuat kontribusi langsung lebih optimal. Dengan kombinasi pengalaman, keterampilan, dan sikap positif, tentunya menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam berkembang. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Saya izin pamit undur diri. Saya Kesha Liza Rafasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.